Halo semua, selamat datang di Riz Studio. Hari ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Legend of Condor Heroes yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan perjalanan Guo Jing yang dibantu oleh Huang Rong untuk menjadi pendekar terhebat di dunia dan membalaskan dendam orang tuanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah desa yang tertutup salju. Di sana, terlihat dua orang yang sedang berbincang. Dua orang itu adalah Guo Xiaotian dan Yang Tiesin. Di saat sedang berbincang, mereka melihat orang yang sedang melewati desa mereka. Orang itu adalah Qiu Chuji. Melihat Chuji yang sedang berjalan melewati salju, mereka berdua pun mengundang Chuji untuk menghangatkan diri di rumah mereka. Saat di rumah, Tiesin hendak mengambil barang bawaan dari Chuji. Akan tetapi ditangkis dan terjadilah cekcok antara mereka berdua. Chuji pun membuka barang yang ia bawa, dan itu adalah kepala seseorang. Melihat itu pun Xiaotian menyuruh istri mereka berdua masuk ke dalam rumah, dan Tiesin langsung menyerang Chuji. Terjadilah perkelahian di sana. Di saat melihat jurus yang dipakai Tiesin, Chuji menanyakan siapa nama mereka berdua. Ternyata, leluhur Tiesin dan Xiaotian adalah pahlawan perang yang membuat Chuji menghentikan serangannya dan meminta maaf karena sudah tidak sopan terhadap mereka berdua. Setelah itu, Xiaotian bertanya siapa nama Chuji sebenarnya. Saat mendengarkan nama Chuji pun mereka berdua terlihat senang karena bertemu pendekar besar dan mereka berdua pun dibuat kagum oleh Chuji. Mereka berdua mempersilahkan Chuji untuk masuk ke rumah mereka karena di luar sangat dingin. Saat ingin masuk ke rumah, terdengar segerombolan orang yang menaiki kuda. Chuji menyuruh mereka berdua masuk ke dalam rumah karena Chuji telah membunuh seorang pengkhianat dan dikejar oleh pengawal istana. Di saat pengawal itu ingin masuk ke rumah, Chuji melempar kepala ke pengawal tersebut dan terjadilah perkelahian. Akan tetapi, karena kehebatan Chuji, seluruh pengawal istana itu pun kalah. Tiesin dan Xiaotian pun keluar untuk membantu Chuji membereskan mayat para pengawal tersebut. Saat di dalam rumah, mereka bertiga pun berbincang. Setelah itu, Xiaotian pun memperkenalkan kedua istri mereka. Melihat kedua istri mereka yang sedang mengandung, Chuji merasa tidak enak karena mengganggu Tiesin dan Xiaotian. Xiaotian pun meminta Chuji untuk memberikan nama untuk kedua anak mereka. Chuji bersedia dan memberikan dua buah pisau yang diukir nama untuk anak mereka berdua. 这2把匕首就留给没有出世的孩子吧。杨康2个没有出世的孩子，未来也能有一颗精忠报国之心。 Pada malam harinya, di saat istrinya mengantar Tiesin yang sedang mabuk ke kamar, dia mendengar suara binatang di ruang kayu. Ia pun melihat ruang kayu tersebut dan menemukan seseorang yang sedang terluka di sana. Orang itu meminta tolong kepada istri Tiesin. Karena merasa kasihan, istri Tiesin pun menolongnya. 帮我把家门。我去给你拿药。 Keesokan paginya, Tiesin berbincang dengan istrinya. Setelah itu, Tiesin pergi ke ruang kayu. Istrinya pun teringat, kemarin ada orang yang sedang terluka di ruang itu.
Ia pun bergegas mengejar Tiesin yang pergi ke ruang kayu tersebut. Melihat ruang kayu itu kosong, istrinya pun menjadi tenang. 你怎么过来了？我怕你找不着。一块铁我还能找喏。找着就好。 3 bulan kemudian, terlihat segerombolan prajurit yang sedang menghampiri rumah Tiesin dan Xiaotian. Prajurit itu pun mengancam dan menyuruh mereka keluar. Mendengar itu pun Tiesin keluar dan terjadilah pertarungan di sana. Melihat Tiesin yang melawan, kepala prajurit itu pun menjadi kesal dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Tiesin. Xiaotian pun datang dan menghentikannya. Melihat kedua istrinya dibawa dengan paksa oleh prajurit, Xiaotian dan Tiesin pun tidak terima dan menyerang prajurit itu. Mereka pun mengambil kuda dan lari. Akan tetapi, para prajurit itu masih mengejar mereka. Kuda Tiesin terkena panah dari prajurit yang membuat Tiesin dan istrinya terjatuh. Melihat itu, Xiaotian turun dari kuda dan melindungi Tiesin yang membuat kaki Xiaotian terkena panah. Setelah menaikkan istrinya ke atas kuda, Tiesin langsung membantu Xiaotian. Karena prajurit yang mereka lawan terlalu banyak, Xiaotian menyuruh Tiesin untuk melarikan diri dan membantu kedua istrinya untuk lari dari kejaran musuh. Xiaotian pun mati karena menghalangi prajurit. Tiesin pun lari mengejar istrinya yang sedang dikepung, lalu menyerang prajurit yang menangkap istrinya. Tiesin pun menyuruh istrinya lari bersembunyi, sedangkan Tiesin menolong istri Xiaotian. Akan tetapi, dihalangi karena istrinya ingin pergi bersama. Tiesin pun meyakinkan istrinya supaya lari duluan. Dia pun mengejar istri Xiaotian dan menyerang 2 prajurit yang menangkap istri Xiaotian. Setelah itu, mereka berdua pun lari, sampai tersudut di tepi jurang. Tiesin pun terkena panah dari prajurit dan ditendang masuk ke jurang. Istri Tiesin tertangkap, sedang dibawa oleh prajurit, akan tetapi dihadang oleh seseorang berbaju serba hitam, dan terjadilah perkelahian. Pada saat itu, istri Tiesin pun lari. Di perjalanan, istri Tiesin terjatuh, akan tetapi sebelum terjatuh, istrinya ditangkap oleh orang berbaju hitam yang ia selamatkan. Setelah itu, ia pingsan dan dibawa ke kota. Para prajurit yang ada di desa menggantung mayat Xiaotian di alun-alun desa. Cuji yang melewati desa itu pun melihat Xiaotian yang digantung dan menyerang para prajurit. Cuji bertanya pada prajurit siapa atasan mereka dan melepaskan ikatan yang menggantung Xiaotian. Setelah itu, Cuji meminta maaf dan berjanji akan membalaskan dendam Xiaotian. Di kota, istri Tiesin yang pingsan pun sadar. Orang yang menyelamatkannya pun menceritakan kejadian di saat ia pingsan. 为了躲避官兵的追杀，我只好带你先在这儿躲一阵子。没想到杨大哥铮铮铁骨，却被官兵所害。 Pada malam harinya, Cuji pergi ke kediaman Duan Tiede dan menyerang prajurit di sana. Akan tetapi, Cuji ditipu. Setelah itu, Duan Tiede lari dan bersembunyi di kuil Shaolin. Cuji pergi ke kuil tersebut dan membuat keributan di sana. Biksu di sana meminta waktu 3 hari untuk menyerahkan Duan Tiede. Cuji pun menyetujuinya. 3 hari kemudian, di sebuah penginapan, Raja ke-6 Dajin ingin menginap di sebuah penginapan. Akan tetapi, di saat ingin membayar, uangnya dicuri. Setelah itu, ia memanggil pejabat setempat dan menjelaskan bahwa uang yang ia bawa telah dicuri. Lalu, pejabat itu mengganti uang yang dicuri. Pada malam harinya, istri Tiesin yang sudah tahu bahwa yang menyelamatkannya adalah Raja ke-6 bangsa Dajin, ia ingin membunuhnya. Pada saat ingin membunuhnya, raja itu bangun dan meyakinkan istri Tiesin.
你想杀就杀吧。如果因为我是金人，你要杀我的话，我绝不会还手。但是有一句话，我必须要说：杨大哥不是我杀死的，是宋人的狗官。 Keesokan harinya, di sebuah penginapan, Cuji berjalan dengan membawa tong penuh dengan air menaiki tangga untuk menemui biksu Shaolin yang berjanji padanya. Di sana, biksu dan Cuji cekcok. Cuji melemparkan tong itu ke biksu Shaolin. Biksu itu pun menghindarinya. 大事化小，小事化了。我还道你为何要容得几日，原来是去搬救兵去了。 Tong itu dihentikan dengan tongkat oleh seseorang. Orang itu adalah ketua dari 7 pendekar Jiangnan. Ketua pendekar Jiangnan menanyakan kenapa Cuji menyerang biksu Shaolin. Cuji pun menjelaskan apa yang terjadi. Akan tetapi, penjelasannya dihentikan oleh biksu Shaolin dan dibilang fitnahan. Ketua dari 7 pendekar Jiangnan lalu mengusulkan menyelesaikan permasalahan ini dengan aturan dunia persilatan. Cuji pun meladeni ketujuh pendekar Jiangnan dan terjadilah pertarungan di penginapan tersebut. Karena Cuji kehilangan sesuatu, Cuji pun mengakui kekalahannya. Akan tetapi, Cuji tetap ingin menolong istri dan anak temannya itu. Cuji pergi ke kuil dan membunyikan lonceng yang ada di sana. Ketujuh pendekar itu pun datang dan menghentikan Cuji. Terjadilah pertarungan di sana. Karena ilmu Cuji yang sangat tinggi, ketujuh pendekar itu pun kewalahan melawan Cuji. Di saat ingin menusukkan pedang, biksu Shaolin menghadang dan tertusuk pedang Cuji. Melihat itu pun murid dari biksu Shaolin berlari dan melaporkannya kepada Duan Tiede. Duan Tiede pun keluar dan melihat situasi di sana. Melihat sebuah pendekar terluka, Duan Tiede pun ke sana dan ingin membunuh Cuji. Saat ingin memenggal kepala Cuji, istri Xiaotian mendorongnya sampai terjatuh dan helm yang dipakainya pun terlepas. Melihat itu, biksu Shaolin merasa bersalah dan menghentikan Duan Tiede. Akan tetapi, tubuhnya disayat oleh Duan Tiede. Duan Tiede pun lari membawa istri dari Xiaotian dan dikejar oleh salah satu pendekar. Duan Tiede pun bersembunyi. Salah satu pendekar mencarinya, akan tetapi tidak dapat menemukannya. Ia pun kembali ke kuil untuk memberitahu teman-temannya. Di kuil, Cuji meminta maaf karena bertindak sembarangan. Ketua dari ketujuh pendekar merasa pertarungan yang mereka lakukan tidak ada pemenangnya. Ia mengusulkan untuk pertandingan ulang 1 tahun kemudian. Akan tetapi, Cuji punya ide bagus untuk pertandingan ulangnya. Dia menyuruh ketujuh pendekar mencari istri Go Xiaotian dan mengajarkan anak mereka kungfu. Sedangkan Cuji mencari anak yang Tiesin dan mengajarinya kungfu. Setelah mereka berumur 18 tahun, mereka berdua akan bertarung dan melihat murid siapa yang terhebat. Di gurun salju, istri dari Xiaotian yang berhasil melarikan diri dari Duan Tiede tertangkap oleh bangsa Dajin dan menjadi budak yang akan dikirim ke suatu kota.
prajurit Dajin yang sedang mengawal para budak itu pun diserang oleh segerombolan orang. Istri Xiaotian pun lari dan terjatuh. Saat ia kembali ke sana, hanya terlihat mayat-mayat para prajurit yang gugur di perjalanan. Ia pun mengambil kain dan berteduh di bawah kereta yang sudah rusak. Setelah itu, ia merasa kesakitan karena anaknya yang sudah mau lahir. Setelah lahir, ia pun pingsan. Setelah itu, kita diperlihatkan segerombolan orang yang sedang melewati tempat itu. Tak lama, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu adalah Guojing. Istri Xiaotian dan anaknya pun diselamatkan oleh segerombolan orang yang melewati tempat itu. Beberapa tahun kemudian, Guojing yang sudah beranjak dewasa sedang memberi makan domba di padang rumput. Terlihat orang yang sedang terluka menunggangi kuda. Orang itu adalah Zebie. Dia meminta air pada Guojing. Setelah diberi air, dia berterima kasih dan memberikan Guojing gelang. Akan tetapi dikembalikan oleh Guojing. Tak lama kemudian, terlihat segerombolan orang yang sedang menaiki kuda melewati tempat tersebut. Pemimpin dari gerombolan itu adalah Tiemuzhen. Zebie pun bersembunyi dan memberitahu Guojing agar tidak memberitahu keberadaannya. Segerombolan orang itu pun bertanya kepada Guojing, apakah dia melihat orang yang menaiki kuda. Guojing tidak memberitahu lokasi orang tersebut. Guojing pun disiksa. Tak lama kemudian, ibunya keluar dari rumah dan melindungi Guojing. Karena tidak tega melihat ibunya dipukuli, Guojing pun melirik tumpukan rumput yang ada di pekarangan rumahnya. Orang yang memukul Guojing berjalan melihat tumpukan rumput tersebut, tetapi dihalangi oleh Guojing. Guojing pun dipukul. Kesal melihat hal tersebut, Zebie pun keluar. Tiemuzhen pun mengajak ia bertanding panah dengan salah satu anak buahnya. Jika ia menang, Tiemuzhen akan melepaskannya. Akan tetapi, jika kalah, ia akan dibunuh. Lalu, ia berkata, untuk mengalahkannya, aku cuma membutuhkan busur, tidak perlu anak panah. Mereka pun bertanding. Karena kehebatan Zebie, anak buah dari Tiemuzhen pun kalah. Setelah itu, Zebie memohon pada Tiemuzhen untuk melepaskan ibu dan anak tersebut, ditukar dengan nyawanya. Tiemuzhen pun bilang bahwa dia tidak ingin nyawanya dan anak itu. Tiemuzhen pun menyuruhnya pergi. Melihat itu, Zebie turun dari kuda dan memohon untuk mengikuti Tiemuzhen. Tiemuzhen pun memberikan hadiah padanya. Karena dia merasa hutang budi dengan Guojing, ia pun memberikan hadiah yang diberikan Muzhen padanya ke Guojing. Tetapi ditolak oleh Guojing. Tiemuzhen pun senang melihatnya dan memberitahu anaknya yang bernama Tuoli untuk belajar dari Guojing. Setelah itu, Tiemuzhen pun mengajak Guojing dan ibunya untuk pindah ke wilayahnya. Setelah itu, ia pun mengikuti Tiemuzhen dan rombongannya. Kita berpindah ke wilayah Mongol. Di sana sedang ada bangsa Dajin yang datang untuk bertemu pejabat dari Mongol. Raja dari bangsa Dajin melempar-lempar uang pada rakyat Mongol dan menyuruh mereka memungutnya. Kesal melihat itu, Guojing melempar uang itu ke muka Raja Dajin. Sekian film yang saya bahas, akan saya lanjutkan di part berikutnya. Sekian dan terima kasih.